Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfi Nur Farahin. Saya dari kelas D4 3B jurusan terapi wicara. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu terapi wicara? Terapi wicara merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penanganan pada gangguan bahasa, bicara, irama kelancaran, dan makan menelan. Jurusan terapi wicara itu bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, atau di SLB. Bisa juga loh kita itu melakukan home visit atau juga bisa membuka klinik sendiri. Bidang garap terapi wicara itu ada 5. Yang pertama itu ada bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan makan menelan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gangguan irama kelancaran. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih apa itu gangguan irama kelancaran? Gangguan irama kelancaran itu ada 3. Yang pertama ada cluttering. Cluttering itu apa ya? Nah, cluttering itu adalah gangguan bicara yang ditandai dengan adanya irama sangat cepat sehingga terjadi misartikulasi dan sulit dimengerti. Nah, yang kedua ada stuttering atau gagap. Banyakan dari teman-teman semua menjumpai orang-orang yang mengalami gagap. Nah, gagap itu merupakan gangguan bicara yang berupa adanya pengulangan, perpanjangan, penghentian suku kata. Yang ketiga ada palilalia. Palilalia itu kecenderungan mengulang kata atau frasa pada waktu mengucapkan kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor resikonya. Apa sih faktor resikonya itu? Nah, faktor resiko dari stuttering itu ada 2, faktor genetik dan neurologis. Faktor yang mungkin berhubungan dengan stuttering itu mencakup yang pertama, jenis kelamin anak. Nah, jenis kelamin anak yang paling banyak mengalami stuttering yaitu jenis kelamin anak pada anak laki-laki. Nah, yang kedua itu riwayat keluarga. Yang ketiga ada usia anak. Kita bisa mengetahui anak itu mengalami stuttering atau tidak itu berada di usia 3,5 tahun atau lebih. Yang keempat, disertai dengan gangguan bahasa atau bicara. Nah, itu tadi faktor resikonya terjadi stuttering. Selanjutnya, faktor resiko terjadi cluttering. Cluttering itu sebenarnya tidak ada penelitian epidemiologis yang mencakup untuk menyatakan faktor risiko yang spesifik untuk cluttering. Selain itu juga tidak ditemukan data yang terkait dengan penyembuhan cluttering. Nah, tapi di sini dapat disimpulkan faktor-faktor risiko yang terjadi cluttering. Yang pertama, jenis kelamin anak. Cluttering umumnya terjadi pada anak laki-laki. Rasio terjadinya cluttering pada anak laki-laki dan perempuan itu dilaporkan antara 3:1 hingga 6:1. Yang kedua ada faktor riwayat keluarga. Bisa saja jika dari keluarganya mengalami cluttering dan turun ke anak tersebut. Yang ketiga disertai gangguan lain seperti gangguan belajar dan ASD. Seseorang yang mengalami stuttering juga beresiko mengalami cluttering. 1/3 penderita stuttering itu menunjukkan beberapa karakteristik cluttering. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu terapi wicara dan apa itu gangguan irama kelancaran. Jika teman-teman, keluarganya ada yang mengalami gagap atau suaranya ketika berbicara terlalu cepat, segera melakukan tindakan dengan mendatangi terapi wicara. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.